Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kalimat berkat yang berkata, kamu bisa punya kuasa jika kamu punya uang yang banyak. Tetapi ingat bahwa kamu tidak bisa selamat jika kamu hanya memiliki uang. Kamu hanya bisa selamat jika kamu memiliki Tuhan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berarti Anda boleh cari uang, tapi jangan melepaskan Tuhan dari hidupmu. Uang yang kau kejar bisa terlepas dari tanganmu. Namun Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 5 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama, jika kita disertai Tuhan, maka hal itu lebih dari cukup, seperti yang diucapkan Yesaya. Tuhan menyertai kita dengan tangan kanannya, memegang kita dan tidak melepaskan tangan kita. Uang yang kita kejar, uang yang kita kumpul sekalipun, satu hari akan terpisah dari tangan kita. Tapi Tuhan tidak akan melepaskan kita. Itu berarti boleh kita mencari uang, tapi jangan melepaskan Tuhan dari hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Satu ketika semua itu terlepas dari hidup kita, pasti engkau memiliki pengharapan. Belajarlah dari Elia. 3,5 tahun kekeringan, Elia tetap dipelihara Tuhan di dalam kesulitan. Yang kedua, jika Israel dipanggil cacing dan ulat, maka ini membuktikan bahwa ulat tidak memiliki tulang. Ulat dan cacing adalah binatang yang lemah. Ketika Tuhan mengucapkan bahwa Israel itu seperti ulat dan cacing, itu menggambarkan bahwa segala kemenangan yang diraih oleh Israel adalah campur tangan Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata demikian, bahwa ini memposisikan diri kita, bahwa sehebat apapun kita, percayalah, semua yang kita raih hari ini adalah keberhasilan karena campur tangan Tuhan. Yang ketiga, uang adalah kebutuhan. Jika manusia mencintai uang, itulah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita semua butuh uang. Ibarat kapal akan sampai ke sebuah tujuan apabila ada air. Tapi ketika air itu masuk di dalam kapal, maka
kapal itu akan tenggelam. Demikian pun hati dan pikiran kita. Jikalau semuanya didominasi oleh uang, maka kita akan tenggelam. Dan iman kita kepada Tuhan akan semakin kabur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang keempat, dalam hidup ini ada yang firman Tuhan arahkan kepada kita, yaitu kejarlah ibadah. Seperti 1 Timotius 6 ayat 11. Alkitab mengatakan kejar ibadah, berarti ibadah itu bagian penting dalam hidup manusia, di mana kita harus kerjakan sebagai orang beriman. Dan yang terakhir, Alkitab berkata tentang bagaimana di ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Itu berarti hidup ini adalah perjuangan. Kita tidak bisa meraih sesuatu tanpa sebuah perjuangan. Semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita. Jalanilah setiap kehidupanmu sambil percaya bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang memampukan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.